أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai kepada membaca pada mula malam ke-9, tapi penjelasan pada malam yang lalu itu sampai pada mula halaman 26. Ya. Pembacanya sudah sampai pada 29, nah penjelasannya sudah 9 itu masih lagi di halaman 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun khusnul kalimat murid wahiman karena dunia khalaqatan khalaqatum tasduru awlaka wal penakun tasudu biha yawataka minal halal wa hiya rasulullah fatina wa huwa an tashtaqa ila tana'u bi dunya wa tarhabu fi tahattu'i bi syahwatiha wa tabita mutana'imina biha minan nasi fasawfa yus'aluna an ayyamiha wa yas'aluna ala ma'suhu wa tamatta'u bihi min syahwatiha wa annaka rabtamashya'a allati yuqasunaha wa al-qasas allati yatajarra'una wal humuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim bi talab dunya wa bihasi ala ta'ala tamniyatiha wa kinabihim dia lakum tatawal dari yasifu bi alami katilatin ala ma'hum bihi nilladati tala'um di dunia in kanat tamma laddatu wa yakfika zajira an mahabbati dunia wa muzahidan fiha wa muta'ala walau a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqlan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadharuna wa li buyutihim abwaban wa surura wa li buyutihim abwaban wa surura 'alayha yattaki'una wa safarafan wa in kullu dhalika lamma mata'al hayatid dunya wal akhiratu khairun wal akhiratu khairun lil muttaqin. Wa qala Rasulullah wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wa law kanat tanzila 'inda Allah jannah ya ba'udatin masaqat minha syarbatan ma wa nasmahu qulana ma ilaiha. Panukatanya itu tasduka maka jangan engkau jadikan maksud tujuan engkau murid. Wahimanuka dan daripada keinginanmu tujuan kau minat dunia daripada bagian dunia ini khilqatan itu bahasa Indonesia jadi tahu sini apa kain sepotong kain kan? Sepotong kain cukup baju maksudnya tasduru awataka yang mana kau pakai khilqah tadi tasduru bisa menutupi daripada orang engkau wanumatan cukup suapan untuk tasuddu bila jauh anaka yang menghilangkan daripada lapak engkau yang mana semuanya itu minal halal daripada halal fakor. Ini orang salah mendefinisikan daripada zuhud atau membenci dunia atau tak mau ya. Makanya kita kalau belajar perhatikan betul-betul apa ma'ani. Makanya belajar dulu ilmu ma'ani. Dari ilmunya ilmu tak paham ya begini. Saya kasih contoh. Ya. Kalau kita lihat di kamus daftarun ini kan buku ya kan kitabun itu buku juga sebenarnya walaupun kata-katanya sama kitab. Yang kita tahu nih perbedaan daftarun kitabun sama-sama buku. Buku yang macam mana yang dimaksud daftarun, buku yang macam mana yang dimaksud kitabun. Tahu beda? Misalnya hal ini tak ada daftarun. Kau punya buku. Ada satu orang lagi bertanya hal ini tak ada kitabun.
Apakah kalau kita lihatkan artinya itu cuma dia tanya kau punya buku tak? Cuma kalau diperhatikan betul ini beda artinya. Kalau misalnya kita ngomong ini nggak ada taruh, mungkin bisa minta kertas atau buku yang kosong ya. Nanti ya. Dia minta buku kosong, mungkin untuk coret apa untuk apa itu beda. Hati jaga kitab ya berarti dia punya apa? Misal kita belajar hati jaga kitab, artinya kalau misalkan saya ditanya sama Rasul yang hati jaga kitab, maksudnya saya nak tanya kitab yang belajar berlaku sekarang ini sudah ditulis. Paham? Sekali lewat kalau dijelaskan kalau tak tahu mana kita tak tahu persis apa namanya secara spesifik ya, secara detail apa dia punya maksud. Tak tahu kita salah belajar lawan orang bohong, kontak itu jadi orang bohong semua. Itu tadi perhatikan apa maksudnya. Yang dimaksud ini dan jadi ada itu di kampung saya betul-betul. Jadi ada ulama kampung. Ada orang namanya Sayyid Abdul Rahman Minhan. Dia dengar ini ceramah, ini juragan apa? Punya kedai besar, punya kedai kain. Betul-betul terjadi itu. Dia dengar Habib ini datang dari Habib ceramah pasar dunia, nangis dia. Besok dia teriak di pasar, siapa yang punya sama aku. Misalnya dalam juta ringgit 100.000 yang mana dia ambil barang kan. Jadi bandar kain. Bandar kain. Semua orang kapal bandar ini semua ambil kain sama dia. Nanti kan orang tuh berhutang, tempo apa maksudnya? Tempo ya. Ansuran. Ya, ansuran. Jadi misalnya dia ambil barang kain sutra, kain ini semuanya sama dia semua. Jadi orang ngambil itu jangan ke waktu 2 bulan, sebulan baru dia bayar. Dia pergi ke pasar, dia cerita hari tadi semua angsuran orang ambil barang sama aku, mungkin nilainya juta, ratusan ribu juta. Aku lunas dekat sampai sini dia tahu sebanyak. Dia punya istri, dia punya keluarga, kamu semua. Ini orang jangan dengar dia punya data. Dia ada gambar sikit. Ada gambar sikit. Lagi konslet, kata orang itu lagi konslet dia punya otak. Kalau nanti pikir kan apa masalahnya dengan pasal? Nah dia punya taktik. Dan saya mengajar, saya balik. Kita nih kalau belajar diberitahu. Sekarang anak tanya, saya tanya. Ini kan orang Islam kan? Jadi di sini ada orang kafir Islam. Duduk sebelah sini orang Muslim, sebelah sini orang kafir. Dia dengar saya punya cakap. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala membedakan. Walau karena iman. Ini orang Islam dia tangkap penjelasan lain. Nanti dia dengar lain. Yang orang kafir yang mendengar lain. Jadi kalau perbedaannya tahu nggak? Perbedaan orang Islam belajar, orang kafir pun belajar. Tahu perbedaan? Kalau tak tahu perbedaannya itu sama aja, dapat ilmu manfaat. Jadi kalau di sejarah itu dikenal orang, namanya orang ini Senoh Muhroni. Nama sejarah terkenal, betul-betul terjadi betul. Jadi Senoh Muhroni ini dia pendeta dalam kafir. Dia belajar di Mekah, belajar dengan semua syekh-syekh di Mekah, dia belajar. Ini tercatat dalam sejarah Indo, tercatat dalam perjuangan rakyat Aceh. Rakyat Aceh ini tak bisa dikalahkan. Tak bisa sebelah sini ke sini, tak bisa kalau sebelah tak bisa kalau. Jadi cara cara kau belajar dulu Islam. Kemudian dia belajar Islam, sama keluarnya ini tadi masuk Islam, bersunat pun tahu, sunat apa itu sama pun. Berkhitan pun dia berkhitan pun. Cakap tahu belajar semua syekh di Mekah di saat itu semuanya gurunya. Al-Quran pun hafal di luar kepala, ya kan? Pulang dia datang ke Aceh mengajar Islam, tapi masalahnya dia ajar lain. Nanti kau sholat itu salah, bukan jam itu membaca jam ini dari sini dari sini, yang mana orang tak bisa jawab. Dia ajar lagi di sebelah sini,
Misalkan dia ajar sini ke sini cara sholat wahabi, dia ajar kalau tak boleh baca sholat segala macam, ini salah pokoknya aturan, ya kan? Tapi di sini pun dia ajar cara ahlu sunnah, kalau si banyak sholatnya terus dia ajar sini beda, lah. Akhirnya bang, jadi semua ini pernah bertemu dengan Habib Usman bin Yahya, diterima oleh Habib Usman bin Yahya. Siapa Habib Usman bin Yahya ini? Yaitu dia mufti tanah Jakarta, tanah Betawi masa itu. Ada ulama yang memberitahukan, Mama dan Habib Usman tahu tak tahu siapa dia? Aku tahu dia punya kartu, ya kan? Dia pulang masuk Islam. Dia ini tak masuk Islam. Dia bersunat, dia ucap 2 kalimat syahadat, dia ini tak masuk Islam. Dia sudah belajar mana-mana nih, dia sengaja dia belajar itu untuk menghancurkan Islam. Ternyata sejarah pun membuktikan kemudian setelah umroh ini memang betul kembali menjadi pendeta, mati di Belanda. Jadi sekarang apa benar kita di Belanda sampai ke Mekah tuh, sampai ketemu syekh-syekh besar semua sudah belajar semua itu. Sekarang perbedaannya orang Islam belajar, orang kafir belajar, apa perbedaannya? Kalau kau tahu itu apa ya, kalau mau belajar kemana, tak ada guna. Itu betul. Tak tahu itu perbedaan. Kalau orang belajar, tanya perbedaan orang belajar. Ini orang kafir, ini orang Islam, sama-sama kau untuk belajar. Bedanya apa? Tak paham. Tak usah belajar kemana-mana. Itu betul. Kau tak tahu itu. Cuma kita teruskan, ingatkan anak kalau nggak bertanya. Kalau lupa betul Islam. Jadi maksud ini kita lihat lagi. Kalau kifanya aku qasduka ayyuhal murid. Nah, wahimmataka. Jadi kau punya tujuan, jangan terlalu berlebih-lebih. Jadi kalau konsep dalam Islam yang sebetul-betulnya itu, kita badan. Karena dalam riwayat wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kau nak buat pasal dunia, kau buat terus macam kau tak pernah mati. Kau nak buat pula amal untuk akhirat kau, buatlah amal untuk akhirat kau macam kau nak mati besok. Jadi kalau kau pulang di kulit sudah ada dekat belakang, pikirkan satu hal, bangunkah besok? Tak ada yang bisa tidur lagi. Dekat bantal tuh, udah dekatin, bisa nih kalau mau tidur besok bisa bangun. Kalau bisa bangun siapa yang bisa menjalankan bangun? 7 hari 7 malam bisa tidur. Kalau sudah mau tidur tuh, bikin waktu tertidur malam tuh. Bisa nggak? Siapa yang bisa menjamin untuk terbangun besok pagi? Jadi maksud riwayat ini kau buat untuk dunia kau cari betul-betul seperti kau itu selama-lamanya. Riwayat kalau kalau mentafsir daripada riwayat ini orang Ahmadiyah berpendapat lain, tapi saya punya tafsir dari guru saya pun lain. Jadi muafik ya, bermufakatan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Haddad ini. Falyukan apa yakun ayol murid falyakun qasduka ayol murid wa himmatuka minad dunya khalqatan. Artinya dimaksud satu pasal ini, kau jadikan kau punya tujuan dalam urusan dunia ini. Cukup kau punya baju untuk menutup aurat kau, cukup kau punya makanan untuk menghilangkan kau punya lapar. Lantas kita mendengar baca kitab tadi, lantas besok yang mana berapa? Yang mana biasa mencari uang berdagang ke Bandung tak mau Bandung. Jadi kata Imam Haddad ini kita yakin betul bahwa kau cukup cari tujuan kau daripada dunia ini, cukup daripada baju untuk menutup badan, menutup aurat, dengan makanan yang cukup untuk menghilangkan kau punya lapar. Cukuplah ini. Lihat beras kan masih banyak sebanyak. Apa kalau beras? Beras sama juga. Lihat beras masih banyak, dan kalau ngomong cukup gak pulang, tak usah kita keluar lagi. Nah itu namanya pahaman lomo. Kita lihat lagi, kita lihat qasduka, maksud kau, tujuan kau. Ini maksudnya dalam alam pikiran, ngerti kan? Kalau dalam alam pikiran kau, tak usah kau pikirkan dunia, cukup lah. Sudah lihat, alhamdulillah sudah cukup. Bukan pula artinya lantas kau esok tak mau ke pasar. Dalam konsep Islam yang sebenarnya itu,
kuatkan ikhtiar sebatas ikhtiar dohir. Kuatkan sampai kau cari, kuatkan batin. Jangan kau simpan dunia dalam tujuan pikiran kau, dalam hati kau, jangan. Ngerti ya? Jadi orang dulu kata, kalau kau nak cari dunia, carilah nanti kau situ. Mungkin balik sampai kau keringat dalam pun kau cari, ya kan? Sampai kau keluar keringat itu pun keluarnya bukan keluar bahan air lagi, keluar darah. Kau cari. Terus sampai banda-banda sampai masuk waktu asar, stop semua. Jangan buka-buka dunia lagi, sudah pikirkan akhirat. Kira-kira seperti itu ya. Terus kata Imam Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad tashdaq kata nabi di dunia. Nah itu masalah. Wa qala kita nabi syawatnya wa qala kita mutanahin dan yang nas. Fasafa yus'aluna anna wa yahsabuna ala ma'saru wa tamatta'u bihi min syahawatiha. Kau jauhi racun yang mematikan yang mana maksudnya ini tadi. Kau berkeinginan betul-betul, kau merindukan dengan berlezat-lezat dengan dunia, menginginkan, berharap di dalam tamattu, menikmati berlezat-lezat di dalam daripada syahwat dunia. Dan kau iktibar, sebenarnya kau berhayal, berangan-angan apa yang maksudnya? Bukan merasa itu. Ngomong sama apa? Kau merasa cemburu lah, mufakatkan yang apa yang bermakna. Kau merasa iri, merasa cemburu dengan orang yang telah mendapatkan nikmat daripada dunia ini, daripada manusia. Ya macam kita di mana atas sakitnya, kita ini bawa motorcycle dia, sanggup kita punya penghasilan cuma beli motorcycle dia. Kita baru balik pulang ke rumah, ya kita punya istri itu cukup, bukan mencukup. Kata orang yang bilang itu mencukup, kau mencukup. Mana mana? Apa betul? Mencukup. Kita tak salah apa kalau pulang dari Bantar, kalau pulang dari itu Kedai, ya untuk ini kita ini mencukup. Apa kita ini? Kenapa kalau ini? Kau senang itu? Ini ada karena teh. Ambil sendiri, kau bawa sendiri itu teh. Dia habis itu dia lihat, lalu kita mau keluar sholat maghrib, dia tetangga itu, BMW, BMW, lalu dia itu lain, saya sebut BMW. BMW susah masuk. Ini sebut private susah. BMW baru lagi masih apa, masih baru, masih sejuk. Ya kenapa dia tetangga ini beli BMW, bisa lihat ini yang motorcycle kita ini baru kempes sudah. Rasa sakit, rasa ini, ya Allah dari mana beli BMW ini? Dulu kita ini masa kita ke surau, pasti orang cerita gua, wah si Anda beli BMW dari KL, dia beli harga itu langsung diantar, bagus dia beli mobil jam ini, besi itu operator, langsung itu mobil hebat jam ini punya TV panas banget. Mungkin itu terima warna suara bisa begitu. Sakit punya ngomong, punya beli kereta tuh. Dalam kita berbuat suara, berbuat suara tu dia semacam kasar cemburu. Pulang ke rumah istri kita belum masuk itu. Aku tahu lah kalau punya pikiran dia, ya kan? Punya pikiran nih, kalau yang tetangga tu beli BMW, ya kan? Kalau sebut siapa macam ini kau buat macam sama aku. Kalau tak tahu, tak hatiku sakit-sakit di sini. Diam di sini. Kenapa kalau mencemburu terus berdiri? Akhirnya jawab dari istri, aku ini tak mikir ke BMW, gigiku sakit. Jadi sakit gitu punya hati itu. Yang macam itu pun tak ada guna sebenarnya. Sampai kapan BMW itu sangkut di situ? Pun dapat barangnya kok, dapat urusannya kok, pening diurus BMW itu. Tiap hari marahin dari ongkos dia punya apa namanya, punya minyak apa
dia punya minyak pun, punya petrol pun, lain lagi nanti dia bawa, mau dibawa ke kubur tuh, ini nggak ada juga. Alhasil wa hayatun dunya illa mata'u. Nah, ada dunia ini kecuali untuk apa? Cuma sekejap. Bolehlah kita berlaku susah, sedih, betul, betul. Tak usah kita Nabi pun macam itu kalau berlaku, seluruh penduduk dunia melakukan seperti itu. Cuma maksud saya pun bisa menangis, bisa tertawa gara-gara dunia, betul. Orang pun bisa menangis dan tertawa gara-gara dunia, betul. Tapi jangan kau rusak iman kau gara-gara dunia dan itu. Pun macam yang hari lalu kan saya sudah datang. Nabi yang paling cepat masuk surga kan bagi Rasulullah SAW. Dan Nabi yang paling lambat, paling terakhir, dia kata Imam Ghazali masuk surga itu adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa sebab? Karena dia punya harta itu kan banyak. Istri pun berjumlah 300 lebih. Istri Nabi Sulaiman itu 300 lebih punya istri. Jadi ceritakan oleh Imam Syekh Al-Hadarus Al-Akbar Hamidullah bin Abu Bakar Idrus, itu dia bercerita dalam kitab Al-Kibritul Ahmad, kitab beliau, antara meninggalnya dua waliullah besar, Syekh Abu Bakar dan Malik bin Dinar, meninggal dua. Jadi wali-wali ingin tahu siapa yang lebih dahulu masuk surga di antara dua waliullah besar, Malik bin Dinar dan Abu Bakar bin Mubarak. Jadi yang masuk surga dahulu ini kalau tak salah, kalau saya tak silap, itu Malik bin Dinar. Dan ditanya, kenapa sebab Malik bin Dinar terdahulu masuk surga? Karena Malik bin Dinar cuma punya satu kain sarung. Pasalnya itu, karena Malik bin Dinar cuma punya satu kain sarung. Sedangkan Abu Bakar punya dua kain sarung. Nanti balik, buka Malik ada berapa kain sarung? Jadi saya berpikir susah hati, kalau saya belajar kitab ini balik pun malah susah hati. Ya Allah, macam mana jadi ini kata saya? Nanti saya punya baju, saya tak beli, saya punya murid, saya punya teman, saya kasih saya punya baju. Nah, macam mana? Saya tanya sama guru saya. Jadi saya dapat pelajaran dua tuh. Kalau baju tuh sampai kau pakai, sampai hancur diikat kau punya badan, itu berarti yang punya hisab kau. Tapi kalau tak sampai baju sampai habis, itu kau tak punya hisab. Jadi jangan cara. Kalau dapat baju baru, baju lama keluar dan kasih menolak. Nanti kau punya baju ini belum sampai habis, kalau dapat baju baru, baju lama tak kau pakai lagi menolak. Simpan baju keluar lagi, dipakai semua. Mau diambil pun saja. Ini kenangan dulu masa apa? Masa sekolah dulu. Jangan dulu contoh. Apa ini masa aku kawin dulu, ini masa aku dulu susah. Kenapa baju ini cuma kawin masa aku simpan dalam ini masa aku susah luar biasa. Kenapa? Ada story. Ini jangan keluar ini masa aku masih ada masa kasih ke orang selesai. Walau anak kalau termasuk kalau dia masuk Allah khususnya dia terjawab Allah umum lagi di kulubim masuk di dunia. Wa bil irsi ala tamniyatiha wa bidina bihimtiha la kunta qaradalika yazidu bi anamin kathiratin alamahum fihi bi alamahum fihi millatatin tana'umi di dunia in kana sama lazatan. Kalau sekiranya kau mengetahui ya, dalam artian yang global ya, kalau seandainya kau mengetahui betul apa dia ini dalam pikiran dia ini cemana, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dengan dia punya harta itu, kau pun atas bersyukur dengan kau punya keadaan. Ya kita pandangkan maaflah kalau kita sebut Datuk Musa, maaflah Datuk Musa, sebut dulu kita sebut Datuk Musa ini. Jelasnya nih Datuk Musa ini tak bisa dia jalan tingkat bandar. Tak bisa punya waktu lagi dia jalan ke bandar senang, dia lihat bandar juga beri musim bandar, tak bisa nih. Datuk Musa pun tak bisa duduk di Sulau Pokok terus kan. Datuk Musa begitu tak bisa. Artinya dia pikiran dalam satu hari itu apa yang dia pikirkan semuanya harta. Itu
bang lagi harta, bang lagi harta, tidak. Sampai berapa banyak orang kaya ini dia punya kereta tak sempat dia nikmati dia punya kereta, ngerti kan? Tak sempat dia punya kereta sampai dia mati kereta itu masih tak pernah dipakai. Kasihan orang-orang macam itu, kasihan. Dan juga ada berapa banyak orang kaya kita pikir hartanya banyak, ininya ada, mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, duitnya banyak. Tahu-tahu sekalinya dia punya penyakit tak bisa bangun lagi. Aku tak bisa bangun. Sudah keliling dunia obat, dia punya duit, semuanya punya duit. Kalau kata Tuhan kata apa, takdirnya tak bisa bangun, tak bisa bangun. Mau berapa 800 juta dia punya, tak bisa. Macam-macam Allah buat, ya, macam-macam Allah SWT buat kepada ahli dunia ini. Alhasil menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Ngerti? Allah itu maha adil. Tak bisa kita kata, ya Allah, kenapa kau miskin dengan aku, kau kaya dan si pulang? Tak bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lutufnya Allah, kemahalembutannya Allah, Allah SWT memberikan nikmat kepada setiap masing-masing kita. Ngerti kan? Nikmat kepada saya, nikmat kepada sudut masing-masing satu-satu. Nah itu taksis. Allah SWT memberikan nikmat. Yang mana nikmat nitomir itu diberikan Allah kepada simpulan A. Itu simpulan A. Simpulan B lain pula diberikan oleh Allah SWT. Makanya sebelum orang menuntut bertanya kepada Allah SWT, di dalam surah Ar-Rahman Allah SWT telah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Itu isim musanna. Untuk dua orang langsung ditanya oleh Allah. Dua jenis ditanya oleh Allah, manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan apa lagi kau nak dusta dan nikmat pemberian Tuhan? Ada? Tak ada lagi. Tak bisa. Cuma karena kita tertutup hawa nafsu, tertutuplah oleh syaitan, akhirnya membutakan kita punya mata. Tak bisa lihat. Akhirnya kita kufur, kita disebut dalam istilahnya kufur nikmat, bukan kafir iman, bukan, tapi kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat tadi, kita tak bisa lihat nikmat daripada Allah yang telah berikan kepada kita masing-masing. Akhirnya kita tak bisa bersyukur. Akhirnya kita dapat sesak nafas. Tahu sesak nafas? Kenapa saya ini sudah 10 tahun ini tak pernah merasa senang? Kan? Tak pernah merasa senang. Susah terus hidup saya. Saya dagang dan saya habis. Saya punya istri saya pun lagi. Apa lagi dia cakap? Punya anak-anak pun pulang aja, makan pun tak terasa nikmat lagi, mati saja sudah. Mati itu sudah. Bukan yang Allah tak beri nikmat kepada dia, cuma rasa nikmat tadi telah ditarik oleh Allah SWT pada dia punya hati. Nah, tak terasa lagi, sudah. So, jadi jangan sampai kalau kita nak miskin di dunia ya sudahlah. Cuma jangan lagi nanti kita pun mati tunggu oleh malaikat azab. Tahu kan? Sudah tersiksa kita di dunia, masuk kubur kena siksa lagi. Nah, khusus kita sudah kita mati, kita hidup tersiksa, mati merana. Itu namanya celaka 12. Wa yakfika zaliran mahabbati dunya wa muzahidan fiha. Qaul ta'ala, maka cukup bagi engkau untuk merasa takut dan membencinya. Ini disebutkan mahabbah. Ada kan kata itu mahabbah. Apa? Macam cerita antara apa? Cerita antara seorang Yahudi dengan Imam Ali dalam Allah. Kita baca nanti saya cerita. Nanti ada berkenan dia sebut di sini hadis soal Yahudi. Jadi bukan asbabul histori daripada hadis yang orang saya cerita. Kita terus dulu. Wayakfi kazajiran, maka juga bagimu sebagai teguran mahabbati dunia daripada engkau mencintai dunia, wa muzahidan biha, dan agar engkau zuhud di dalam dunia ini tadi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula an yakuna nasa ummatan wahidatan, kalau bukan menjadi manusia ini menjadi umat yang satu, la ja'alna liman yakfur birrahmani li buyutihim, maka akan sungguh kami jadikan
bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, yakni rumah yang mana sukfan ya, sukfan itu jahat atapnya aja min fiddati, daripada perak, wa ma'alijaliha, dan begitu juga dengan tangga-tangga di dalam rumah terbuat pula dari perak, yang harum di samping terjelas betul-betul, wali buyutin abwaban, bagi rumah mereka ini pintu-pintu, wasurur, kesenangan atas mereka, yatakimuna wazukhrapan, mereka pun bersandar di atasnya, wazukhrupan, dan perhiasan-perhiasan, wa yakunu dzalika, dan semuanya itu tidak lain lamma mata'un hayatud dunia, hanyalah kesenangan dunia, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu di sisi Tuhan kau bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya jangan dia dijadikan umat yang satu. Kalau manusia ini umatnya satu, dia tak macam-macam orang. Misal kalau kafir saja semuanya, ya sudah dikasih iman semuanya ini. Habis itu masuk neraka semuanya. Tidak jadi masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maksudnya memberikan rahmat dan rahmat. Inna Allah yang sumber rezeki liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala pula yang berkehendak untuk meluaskan daripada rezeki hambanya maupun menyempitkan rezeki hambanya.